nangis lagi kau depan dokter Richard. Awas kau habis ini ku roasting kau ya. Nggak ada cerita Mamski, marah betul Mamski. Kamu itu. Ayo udah cepetan mau habis sayang. 3, 2, habis. Habis. Udah pada dapat belum? Ayo udah pada dapat belum nih? Etalase 1, etalase 2. Udah? Perlu tambah waktu lagi? Siapa yang belum? Magic Lip Serum, perlu tambah waktu lagi nggak? Nur, Aslinda, udah. I love you Nur. Siapa yang belum? Udah, Udin. Mbak Emma cantik pintar berbobot, amin. Mana cewek yang cantik mau ke pacaran langsung ku nikahin? Iki opo, iki Arya iki. Iki opo Arya. Mana cewek cantik yang mau ke pacarin langsung ku nikahin? Jangan mau. Jangan mau ya adik-adiknya Mamski ya, model-modelan langsung pacaran langsung nikah, langsung pacaran langsung nikah. Gua aja 3 tahun sama Mas Bagus, mesti menyesuaikan diri dulu. Apa ini mau langsung kawin? Kemodalmu apa Arya? Arya Ajibilka, Arya Ajibilhak. Modalmu apa? Gue tanya. Mau cewek cantik, terus mau langsung kamu pacarin, kamu nikahin langsung, itu modalmu apa? Heh? Apa modalmu? Kelamaan proses bunda. Ya emang perlu proses no. Kamu loh mau nikahin anak orang buru-buru itu mau apa? Modalmu apa? Jangan ngatain orang, nggak boleh. Ayo Yoli. Yoli kok bilang dia mau kondo? Jangan gitu ah. Modal bismillah Mamski, ya itu modal bagus. Tapi kan harus ada orang Oi, kopi pahit. Oi, awas nanti lu kena eliminasi lo sama TikTok. Nggak boleh lo. Bukan gitu. Maksudnya gini juga, bukan tentang uang. Modal yang Mamski bilang itu bukan cuma tentang uang. Tapi gimana kamu ini sebagai seorang laki-laki kan akan jadi pemimpin. Itu satu. Dengerin ya, jangan tersinggung siapa tadi tuh. Siapa tadi tuh? Arya. Arya jangan tersinggung. Kita tuh nikah bukan cuma modal gituan doang. Oh siap mam, siap mam. Tapi mentalnya nggak siap. Yang Mamsi masuk modal itu nggak cuma soal materi, tapi bagaimana kesiapan kamu secara lahir batin dan mental. Itu penting sekali. Buktinya apa? Secara materi cukup. Itu kemarin waktu nikah tuh si Insang nikahin anak orang bisa. Tapi secara mental siap nggak dia? Enggak ternyata. Nangis. Kerja ngerasa berat banget. Aku tuh nggak ngapa-ngapain. Aku nggak jalan-jalan, nggak clubbing, nggak ini, nggak itu. Kayak orang itu yang ngerasa masa mudanya diambil gitu loh. Jadi kan gue nggak gaul. Pengorbanan gue dong. Enggak. Itu pilihan elu. Elu mau nikah muda, terus nggak bisa seperti teman-teman yang lain. Itu udah pilihan elu. Menikah itu memang perlu dengan effort pengorbanan, meninggalkan ego, meninggalkan dunia ajeb-ajeb, nongkrong nongki, jalan-jalan sama teman-teman. Kenapa? Ya pilihan kamu toh. Katanya pengen halal, makanya nikah di usia masih 19 tahun. Terus kamu nggak bisa kemana-mana, nggak punya pergaulan di luar, di klub, di dugem, di mana, ya itu sudah konsekuensinya. Makanya mentalnya disiapin dulu bro. Tapi kan aku nggak mau dosa mami puasa. Kawin muda, pengennya begituan sampai hamil. Tapi terus ngerasa aku kerja keras banget. Aku kan nggak minum, aku nggak jalan kayak temen-temen yang lain. Ya salah sendiri. Ngapain lu kawin muda? Hidup itu semua penuh dengan konsekuensi kok. Hidup itu konsekuensi. Pengen begituan, usia masih belasan tahun. Kawin resmi semua. Habis itu udah dewasa, tiba-tiba merasa dunia remajanya, dunia ajeb-ajebnya nggak merasakan. Nggak bisa begitu. Tanggung jawab lah kamu. Udah jadi bapak kok, punya anak kok. Ini teh kok kunir.
Apa kunir? Air kunir apa sih kunir? Kunyit. Kunir. Ini teh ini loh. Kok kamu bilang kunir, aneh. Bukan sayang, teh. Air teh. Teh anget. Kunyit bukan sayang. Air teh. Oh iya, kunir itu kunyit ya bahasa Jawa ya. Oh iya oke. Gitu ya. Jadi maksud Mamski modal itu nggak cuma modal duit pastinya. Sudah kerja belum? Ada penghasilan kah? Sanggupkah berumah tangga? Gitu ya kan? Kedua, kesiapan mental itu nomor 1 sebenarnya. Mentalnya udah siap belum menjadi istri, menjadi suami? Apalagi untuk punya anak. Udah siap belum jadi orang tua yang benar? Lagi emosi ditanya. Gitu loh, Say. Karena nikah ini kan sebenarnya kan seperti kita memulai hidup baru. Makanya selamat menempuh hidup baru ya. Hidup yang tadinya sendirian jadi bersama, berdua. Apa konsekuensinya orang nikah hidup berdua? Ya sama-sama saling harus, nggak boleh ego. Mesti menyingkirkan ego kita sendiri nih, karena harus 2 orang. Mengerti kebiasaan dia yang mungkin bertentangan sama kebiasaan kita. Iya kan? Nah ini juga satu contoh lagi nih. Ada kasusnya Om Ari Lasso. Alah ma, ini gua gedek bener liatin dua-duanya. Ini kan umurnya kan hampir semamski ya. Kita agak melenceng bahas si kisahnya si Ari Lasso ini ya sama si Dirli ya. Aduh, gua kok gedek banget liatnya. Bentar guys, lampunya kurang. Aduh Om Ari, bikin malu aja yang udah seumuran. Aduh Om. Ngapain pacaran berantem kayak gini si Om Ari Lasso ini loh. Ini tadi nih Mamski ngeliat. Aduh, gue bilang. Dipaksa bayarin gaya hidup. Nih. Bukan aku yang upload orang. Ini loh. Ya nggak apa-apa. Saya selalu serius dalam hidup. Turunin aja yang jahat itu, nggak boleh kayak gitu. Marahin aja. Lagi putus, saya pastikan itu bukan karena saudari hati. Gunanya biar energi negatif biar lebih tenang, biar nggak ada penyakit hati, mudah-mudahan terkikis sedikit demi sedikit. Bukan aku yang upload orang. Iya, gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Saya selalu serius dalam hidup. Update-nya lagi putus ya, Mas Ari ya? Lagi putus. Ngapain? Mesti sampai ribut-ribut soal foto lah, soal barang diminta lagi lah. Kalau aku ya udah ngasih barang, haram gue minta lagi. Serius, nggak ada cerita. Barang yang udah gue kasih ke orang, tidak akan pernah aku minta lagi. Catat, kamu laki-laki maupun perempuan udah pernah ngasih sesuatu yang ikhlas. Nanti kamu tuh balasannya dari Allah, dari Tuhan. Kamu ngasih nih ke orang, barang apapun hadiah udah kamu kasih, jangan pernah kau minta lagi. Itu satu prinsip hidupnya Mamski. Allah kok yang ngasih nanti lebih bagus daripada barang yang gue kasih. Gue ngasih kalian misalnya nih, siapapun ya teman-teman gue apa hadiah gitu ya, taruhlah misalnya gue kasih 1.000, sama Allah dikasih 10.000 ke gue, pasti ngapain diminta lagi ya Allah. Terus ada juga kalian tuh kayak gini nih, suka ada yang ngomong gini, Mam, jadi ini deh, bingung deh, kayaknya jadi gak srek ya, mau nyumbang, takutnya tuh ntar sumbangannya kemana-kemana. Gak perlu mikirin sumbangan itu kemana-kemana. Kamu gak akan bisa ngecek yayasan itu satu-satu atau gerakan sosial itu satu-satu. Gak mungkin toh. Yang penting itu niatmu, sudah mau kemana sumbanganmu, kamu niatin
Bismillahirrahmanirrahim, saya berniat menyumbang untuk apalah, bencana alam kayak, atau untuk ke rumah kucing kayak, atau kemana. Sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci tenang dalam hidup. Demikian juga dengan orang yang pacaran atau suami istri. Sudah kamu kasih ke istri kamu, sudah kamu kasih ke pacar kamu nih yang cewek misalnya juga ngebeliin apa, jangan pernah kau minta lagi. Jangan pernah. Gugur semua pahalanya sayang. Udah gitu kamu kayak cheapskate. Kamu tahu cheapskate? Cheapskate itu orang yang ngasih nggak ikhlas. Nauzubillah min dzalik. Gua paling anti orang-orang pelit sama orang-orang cheapskate ya. Yang ngasih terus diungkit-ungkit, diudal-udal, diminta-minta. Benci banget gua. Nih, terus Ini harus mulai. ini juga nih. Bahasa-bahasa begini gua nggak suka. Tuh lihat sampai viral loh. Nih. Ngapain diupload kayak begini? Untuk apa coba Om Ari mengupload begini? Congratulations dearly Joshua, you win, I give up. This game is too complicated for anak band like me. Lah ngapain itu ngomong anak band? Jadi ini cuman gue SMP, SMA anak band. Kamu di liga yang jauh lebih tinggi. Saya baru menduda dan emang tak banyak pengalaman dalam hal percintaan. Yang saya anut ternyata tak cukup untuk membahagiakan seorang high profile woman from high society. Aduh, beneran ini. Kalian mau berantem gak usah di sosmed lah. Gak usah di sosmed, iya. Berantem udah, ini sudahi yang kayak begini-begini ini. Disudahi aja. Malu-maluin yang udah umur ya, umur kepala 5 itu udah nggak musim bilang saut-sautan di sosmed ini, say. Oh, iya, kayak puber, nggak tahu lah puber apa enggak ini. Pokoknya ini nggak, bener-bener Mamski sangat-sangat menghimbau. Sudah, nggak usah kalian berdua saut-sautan di sosmed. Halah, mak. Nih kan, sampai beritanya keluar kayak gini. Ini bener apa enggak ini, say? Minta foto liburan, minta hadiahnya dikembalikan. Aduh. Astagfirullahalazim. Iya bunda awet muda ya sayang. Iya. Pokoknya jangan ditiru ya guys. Berantem ya berantem selesai ya. Gak perlu diposting-posting sampai kayak begitu. Saling sindir di sosmed, nulis-nulis, terus mengungkit-ungkit soal hadiah, soal pemberian uang, soal apa yang diupload. Sudahi. Bosan udah, semua orang udah males ngeliatnya. Iya, Mamski apa kabar? Udah lama aku nggak nonton Mamski. Silakan semangat masuk rumah Mamski lagi. Gitu ya guys ya. Terus juga ada nih. Kalian udah lihat belum? Broken Strings. Nah, ini ada si laki-lakinya yang tiba-tiba klarifikasi. Dari biaya Namanya laki-laki ini namanya si Bobby. Siapa sih namanya? Robby. Saya tahu jawabannya, ya kan? Iya kan? Jadi ada cewek, ada artis namanya Aureli, ya kan? Bikin suatu buku gitu ya, tulisan lah ya, menceritakan tentang namanya tuh siapa sih, Bobby apa siapa gitu. Aku belum nonton ya, aku belum nonton. Aku belum baca full, tapi udah baca cuplikan-cuplikannya aja. Tiba-tiba ada artis juga namanya Robby Tremonti. Clarification si Robby ini. Kok tiba-tiba dia yang clarification ya?
kita tadi off kamera tahu jawabannya. Tapi kalau saya sebutkan akan sangat ofensif. Intinya adalah kurang lebih, ya kan? Mungkin netral ya. Harga diri. Terjawab kurang lebih harga diri. Mungkin harga diri. Jawabannya kehormatan. Ada banyak di seliweran nggak mau dibilang janda. Ya mungkin berarti kenapa? Self pride ya. Maaf ya, bukan sok pintar bahasa Inggris, mungkin ya kredibilitas. Terima kasih. Si John nyapa gua, tak tunjuk. Si John berani-berani nyapa gua. Oh my god. Berani kau keluar-keluarkan si John. Mau pakai apa? Ulekan? Bakiak? Pintu? Jepitan pintu? Mau dijepit si John? Tak jepitnya sini. Ya, Johnmu itu bukan jadi John lagi. Jadi Jin. Alias almarhum langsung. Nah, enak aja lu pakai Johnmu itu. Oh, jangan macam-macam sama Amski ya. TV sudah mau datang malam-malam, saya hargai. Apa tuh itu? Pinggir lagi. Terima kasih. Hah? Lah dia kenapa? Dia kenapa, Bu? Jangan dipinggir lagi. Dia kenapa? Dia kenapa, Bu? Dia kenapa sih nih si orang ini? Enggak, itu kan nggak pakai nama orang ini kan? Kenapa sih dia begitu? Ih, ya aneh. Apa? Grooming. Nanti saya bahas grooming ya, satu-satu. Intinya semua kejahatan yang kalau serem banget kalau emang ada tokoh Bobby itu dunia nyata ya, tapi bukan saya. Lu kenapa jadi begitu klarifikasi lo, bro? Lu klarifikasi, bro. Aneh banget. Bentar, lihat nih. Nanti saya bilang apa? Grooming. Nanti saya bahas grooming ya, satu-satu. Intinya Grooming ya, nanti saya bahas grooming ya satu-satu. Oke, terus. Oke. semua kejahatan yang kalau serem banget kalau emang ada tokoh Bobby itu dunia nyata ya, tapi bukan saya. Karena buku itu nggak mencantumkan saya. Wah, ngeri. Mau gue bahas ini nih. Aduh, pala gue sampai gatel ngeliat elu. Ini siapa sih namanya nih orang? Ya Allah. Taruhlah nama dia siapa nih? Nggak tahu lah ya. RT, si RT, pakai inisial ya guys. Si RT ini kenapa begini sih dia? Ih, serem banget. Tapi bukan saya ya. Dia kan ngejebutin nama saya ya. Ya udah, ngapain lu ngomong melulu? Malah orang jadi curik-curik dong. Curigation. Nih, lihat nih. Bilang apa? Nih. Grooming. Nanti saya bahas grooming ya, satu-satu. Intinya semua kejahatan yang kalau serem banget kalau emang ada tokoh Bobby itu dunia nyata ya, tapi bukan saya. Karena buku itu nggak mencantumkan saya. Ya udah, lu kalau udah bilang gitu, serem banget ya kalau ada di dunia nyata ya. Tapi itu bukan saya. Karena di buku itu tidak mencantumkan saya. Ya udah, ngapain lu nangis? Kan bukan elu kan? Ya udah. Nggak ada kacamatanya, kenapa sih nggak jualan? Kan di buku kan nggak nyebutin nama nih. Kan di buku nggak nyebutin nama lu. Nanti saya bahas grooming ya. Nih, dengerin. Intinya semua kejahatan yang kalau serem banget kalau emang
ada tokoh Bobby itu dunia nyata ya, tapi bukan saya, karena buku itu nggak mencantumkan saya. Tapi bukan saya, karena buku itu tidak mencantumkan saya. Ya udah, ngapain lu klarifikasi melulu, ya kan? Sampai bawa-bawa ini nih yang gue paling aneh nih. Sudah cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang tadi dan menyusul, saya minta maaf ya. Aku cari Ini udah kalian berarti kan, tetap lanjut aja ya. Jadi kan kalian bisa share ya. sekali lagi Yuk, untuk diriku sendiri. Karena ini pemegangan tangannya ya. Semua kamera sudah on kan? Sudah cukup sampai di sini. Ini ngapain masih nyimpen foto, say? Beritanya jangan dipotong-potong. Saya juga mengerti kok di jagat maya itu kan memotong berita terus ya dikasih narasi yang kurang tepat ya. Saya minta ini adalah kebenaran bukan pembenaran. Sambil itu tadi kamu ada berita bahwa yang polemik bahwa Aureli itu menikah, ada yang bilang 15 tahun lah di bawah umur. Ya. Aureli lahir itu 8 Agustus. Leo ya, si Aureli Leo, Ya. kayak gue. Dan ini masih ada di highlight ya. Kalau bisa minta tolong teman-teman. Ya Allah, Ini kalender 10. Menjawab pertanyaan kamu yang di belakang ya. Tanggal pernikahan 10 Oktober 2011. buset, masih nyimpen ini kalender sobek. Ya ampun. Serius guys, masih nyimpen kalender sobek 2011, 13 tahun yang 15 tahun yang lalu. Cuma gara-gara ada yang nulis buku nggak pakai nama dia juga. Apa begini? Ini keluar ini kenapa ada orang bisa nyimpen begini, kan udah bukan istrinya, bukan suami istri toh. Sobekan kalender. Wih, ngeri. Ngeri. Ya Allah ya Robi. Nampas banget lagi. Ya Allah ya Robi. Kenapa ente masih nyimpen begituan kalender sobek? Lu simpan, lu bingkai. Lu bingkai aja itu, Din. Taruh depan rumah. Buset, jadi arsip. Diarsipin aja udah, ini diarsipin. Aduh. Alamak. Aduh, kok ada aja sih orang begini, ya Allah. Capek deh gue. Aureli itu kan bikin. Oke, guys. Bener berarti hari Senin maksudnya. Gue belum baca ya, guys, tapi Broken Strings itu ada tokoh. Tokohnya namanya siapa? Namanya siapa tokohnya? Bobby. Tokoh ceweknya siapa? Bobby antagonis, oke. Tokoh ceweknya? Aureli, oke. Baca mah biar tahu. Ntar gue baca abis ini. Terus ini kenapa dia yang klarifikasi sih? Ya. Apa yang ngeluarin tanggalan begini? Turun dikit bang, tangannya boleh? Turun tinggi dikit tangannya biar nggak saja. Si tekankan lagi, Aureli menikah. Aureli lahir 8 Agustus 1993 jelas. Dan ini tanggal pernikahan 2011 10 Oktober. Yang menyatakan bahwa sah secara gereja Katolik Aureli berusia 18 tahun lebih 2 bulan. Benar kan, dari Agustus sampai 2 Oktober. Saya melakukan wawancara ini selambat mungkin
masih ada. Ini yang diperguncingkan bahwa katanya surat ini palsu. Tolong di highlight tanggal pernikahannya. 10 Kalau minggu lagi bisa nggak? Masih ada. Oke. Ngapain sih dia? Untuk surat-surat yang lain, Ngapain dia pakai surat-surat ini dikeluarin? ini tidak ada unsurnya saya. Surat asli gereja kalian bisa lihat di Google di tahun 2013. Ini cukup mewakilkan ya. Ini surat yang katanya gereja memalsukan dan Romo memalsukan surat ini. Ya. Yang mengeluarkan surat ini bukan saya, tapi adalah kewenangan gereja Katolik. Bila memang ada tuduhan Dia mengakui perceraian. palsu, silakan. Wah, kacau nih. Wah, Katolik yang nggak bisa sembarang cerai. Katolik kan mesti ke uskup agung kan? Iya, susah. Karena kan keluarga gua kan Katolik semua, jangan dari papa. Tapi dia sekarang udah nikah lagi belum? Terus ini pernikahan dia udah ditawarin belum? Udah didaftarin belum di negara? Kalau belum mah sama aja kayak nikah siri lu. Kalau belum, udah didaftarin ke negara udah? Belum kan? Di Amerika kalau Ternyata ada nikah siri juga ya dalam Katolik. Aduh. Ya Allah, belum. Tidak terdaftar di pencatatan sipil. Lu mau nikah siri? Itu mah nikah siri. Nikah siri, itu mah nikah siri, say. Udah ntar gue pelajari Sekarang gue mau coba ini dulu. Kita mau pakai dulu sesuatu, yaitu sunscreen. Let's go. Apa tas emergency? Apa sih tas emergency buat perang dunia ketiga, katanya ada yang nanya nih yang. Nggak ada lah, udahlah. Harus ada surat sipilnya. Coba gue tanya dulu Mr. Genius ya. Oke. Mr. Genius, saya perlu penjelasan Mr. Genius. Tentu saja, ada apa yang ingin Anda ketahui? Ya, bisa Topik apa yang... bisa kok ngomongnya agak lebih cepat nggak? Tentu, saya bisa menyesuaikan kecepatan bicara saya. Ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Ya, bagus. Oke, bagaimana pernikahan Katolik dilakukan tapi kalau nggak dicatat ke catatan sipil? Status pernikahannya apa? Secara hukum di Indonesia, pernikahan yang tidak dicatatkan ke catatan sipil dianggap tidak sah secara hukum negara, meskipun sah secara agama. Dalam konteks pernikahan Katolik, pernikahan tetap sah secara agama selama memenuhi syarat dan tata cara Katolik, tapi belum memiliki konsekuensi hukum perdata seperti pembagian harta atau hak asuh anak tanpa dicatatkan. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan lebih lanjut? Berarti nggak sah dong ya pernikahannya ya? Secara hukum negara memang tidak sah, tapi bukan berarti tidak memiliki nilai apa-apa ya. Statusnya tergantung pada konteks dan tujuan Anda. Apakah ada yang spesifik yang ingin Anda ketahui Iya, terkait status tersebut? Ya, kalau saya sebenarnya belum mau menikah, tapi sudah dipaksa menikah, tapi nggak didaftarkan juga. Saya bisa bikin surat pembatalannya kan? Dalam situasi seperti itu, Anda bisa mencari bantuan hukum. Status pernikahan yang tidak didaftarkan dan dilakukan tanpa konsen bisa menjadi dasar untuk pembatalan pernikahan. Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan ahli hukum atau pihak yang berwenang untuk mendapatkan panduan yang tepat. Yes, baiklah. Sekadar pengingat. Baiklah, terima kasih. Wah, berarti yang tadi ditunjukin sama cowok itu tadi, foto-fotonya pernikahan itu nggak didaftarkan ke pernikahan negara. Itu mah berarti mah nggak sah, sama aja kayak nikah sirsak. Ngawur ae.
Ngaco lu. Ngaco banget. Coba kita lihat ya tanggapannya ya. Apalagi nih? Aku mau denger nih. Jadi dari buku ini ada cowok yang kayaknya tuh kayak kesinggung gitu loh. Gue juga bingung kenapa dia tersinggung. Saya bukan orang yang terlalu pandai ya. Mungkin kurang lebih hampir penduduk Indonesia gua nggak hafal bro. Sekarang berapa? Ya 10%, kurang lebih 10% lah penduduk. Entah penduduk intinya kalau penduduk Indonesia ini hampir 10% mampir ke Instagram yang cuma 29.000. Saya bukan orang sosmed, tapi yang terjadi ini impact buku itu. Dan apa? Hujatan. Saya dibilang pedofil. Saya dibilang apa? Merkosa. Saya dibilang ngeludahin anak orang. Saya dibilang apa? Grooming. Nanti saya bahas grooming ya, satu-satu. Intinya semua kejahatan yang kalau serem banget kalau emang ada tokoh Bobby itu dunia nyata ya. Tapi bukan saya, karena buku itu nggak mencantumkan saya. Lah. Ngapain lu ngomong kayak gitu, bro? Ini reaksi yang aneh nih. Ini reaksinya aneh, nggak normal ini. Kamu reaksinya nggak masuk di Mamski nih. Siapa namanya tadi? Robi, reaksi lo aneh, ajaib lo ngomong kayak begitu. Lo bilang, serem banget ya, ada di dunia nyata. Tapi itu bukan saya. Ngapain lo begitu? Aneh, itu aneh justru. Bodoh amat, gue mau reaksi. Lucu aneh, agak aneh ini. Coba lagi, coba reaksinya mana? Terus, oke. Saya bukan orang yang terlalu pandai. Ini. Ini bisa buat bikin grup ini nih, grup padel nih, ya. Si Insan, si Robi, si Ariel Lasso bikin grup padel aja sono sini, habis itu lu lawan gue ya. Teman-teman cewek gue. Beneran. Siapa lagi grup padelnya nih biar seru nih, sama si itu juga Yuka. Yuka, Insang, si Bobob, sama si Lasso. Tuh, lu bikin tuh, lu dua lawan gua sama temen gua ya. Beneran asli. Sumpah gue gedeg banget nih. Kok Jule macam, oh ya sama Jule masukin juga. Udah jadi sono Gi, bikin grup pedal yuk, kita tanding pedal yuk. Gedeg banget gue. Apa sih ini begini? Kenapa lu? For all, saya tekankan lagi, once for all, saya cuma pengen nama baik saya. Umur saya kan kamu kan nggak disebut namanya nggak disebut. Kenapa jadi kamu klarifikasi sih? 45 tahun ini. Baru 45. Syukur saya masih bisa 45 tahun lagi, 90, gym, sehat. Gimana? Sekarang ini kamu umurnya 45. Syukur-syukur 45 tahun lagi masih bisa gym sehat, umur 90 mau nge-gym. Ngomong apa sih bro? Bro lu ngomong apa sih? Ulang. Taruh dulu. Aduh, ini ada lagi ya kasus viral ya. Ada lagi kasus viral nih, aneh dah. Saya tekankan lagi, once for all, saya cuma pengen nama baik saya. Umur saya 45 tahun ini. Oke. Syukur-syukur saya masih bisa 45 tahun lagi, 90, gym, sehat. 45 tahun lagi 90 gym sehat. 90 tahun udah mau gym apa? Umur 90 tahun mau tuh gym apa? Umur 90 tahun. Tulang-tulang aja udah pada keropos kali umur 90. Jalan mesti hati-hati. 45 tahun lagi. Dan lagi ngapain lu ngomong 45 tahun lagi? Buat apa?
45 tambah 45 90. Iya, tapi lu mau sehat umur, ya sehat insya Allah ya. Mau gym umur 90 tahun kagak nyambung, bro. Bro. Lu 45, lu adik gue berarti 5 tahun di bawah gue lu. 51, 6 tahun di bawah gue. Wih, 45 6 tahun di bawah gue, berarti ini monyet, sio monyet nih. Kamu sadar apa enggak, Aureli? Dari saya mata masih sehat, saya sekarang tolonglah pakai kacamata Robi. Hah? Jangan masuk aja nggak apa-apa, oke sini. Saya membaca sekarang udah plus 1,5. Jadi supaya lebih segar, udah. Ya. Mata 1,5 baca plus kayak gue matanya plus 2. Lu bilang sakit. Dulu masih sehat terus kita pakai kacamata itu sakit, bukan, itu karena faktor karena tua. Bukan sakit, sehat. Lu baru pakai kacamata 1,5 lah, gua pakainya 2 plus. Ya Allah, ajaib. Dulu saya sehat, sekarang saya mata kayak kacamata tuh sehat. Cuma kita emang harus pakai kacamata buat baca karena tua. Intinya kacamata, Mama udahlah. Ini kan Mama udahlah, kenapa sih si mamanya ngapain? saya membaca sekarang udah plus 1,5. Kalau itu supaya lebih segar, udah. Ya. Intinya kacamata, Mama udahlah. Ini kan dari saya masih segar, masih sehat. Sekarang udah pakai kacamata tuh kalau bisa. Emang kenapa kalau orang pakai kacamata? Emang kenapa emangnya? Gue masih bisa nyemes, gue masih bisa lari pakai kacamata. Kenapa emangnya? Kok lu aneh sih? Dari saya masih segar, sekarang saya pakai kacamata. Ya elah, semua juga pakai kacamata kalau udah tua. Bukan lu doang. Nih plus 2 nih kacamata gue, lu lihat nih, no. Ajaib deh, nggak nyambung nih ngomongnya. Waduh, naik pitam lagi gue lihat kayak beginian nih. Allahu Akbar, ada-ada aja nih, siapa sih? Aneh deh. Siapa namanya nih? Ya itulah, Bob ini Mamski juga pakai kacamata, Bob. Nih, pakai kacamata plus 2. Iya, pakai kacamata dibilangnya sakit. Enak aja lu. Kuat gue, strong. Mata doang yang perlu pakai kacamata karena udah tua. Lu 45, gue 51. Sekarang udah. Terus kenapa? Masih segar, masih sehat. Sekarang udah pakai kacamata tuh kalau misalkan mau baca apa-apa. Ya elah. Ya. Ya elah. Saya tidak mau memancing kegaduhan umat beragama, terutama agama Katolik mempertanyakan ini karena saya mengeluarkan bukti ini. Nggak ada mesra, saya tekankan ya ke teman-teman yang pakar hukum. Dari umur 45, nanti 45 tahun lagi ke 90, saya nanti bisa nge-gym, masih sehat. Terus tiba-tiba mama, kacamata mama, ini saya dulu seger, sekarang saya sudah pakai kacamata. Habis itu langsung ke agama. Gak mau ada topik lu ganti-ganti bikin gua gemes. Lu selesaiin dulu topik yang satu. Lu gonta-ganti lompat-lompat topiknya. Dari umur lu ke umur 90 tahun lagi, 45 tahun lagi. Nge-gym, sehat. Sekarang terus ke kacamata. Udah sampai nggak bisa baca, udah sakit. Pakai kacamata dibilang sakit. Tiba-tiba semua ke umat beragama. Ya Allah. Kayaknya gue perlu healing deh. Ini kasus udah terlalu banyak yang bikin aku bete banget nih yang. Ampun. Aku mau pakai ini dulu, mau pakai. Bentar, tahan dulu ya, tahan. Gak kuat gue. Yang cewek si Inaro. Sekarang ini si Robocop. Lu kenapa Robocop? Lu begitu? Panggil Robocop aja dah. Lu kenapa sih lu begitu? Ngopi dulu, Ini aneh ini, nggak kuat gue tuh mau mereact satu-satu. Ngapa lu jadi pindah topik? Tadi lu bilang umur lu udah 45, nanti 45 tahun lagi, gue udah ngayal nih 45 tahun lagi ke 90, masih sehat, masih nge-gym, langsung hang otak gue. Nge-gym umur 90 tahun, oke deh. Terus tiba-tiba lu bilang lu udah sakit. Tadi lu bilang lu 45
45 tambah 45 lagi 90 tahun aja masih sehat. Masih bisa nge-gym. Tiba-tiba lu bilang, Mama, kacamata mana, Ma? Hah? Ya Allah, kok lu aneh banget sih lu? Ih, sumpah guys. Robocop, lu kepanggil Robocop lu ya. Gua bahas lu Robocop ya. Lu bikin gua udah kesel banget nih gua nih. Apa tuh, bahas juga soal ujian Mi 1 tambah 1 2. Masih ada lagi soal ujian. Hah? Coba kita selesaiin dulu yang ini sampai dia kelar dulu bentar. Ini cuma ingin kebenaran. Karena apa? Ya ancaman ke keluarga saya sangat besar. Kesalahpahaman ini, menurut keyakinan saya ya, keyakinan kamu nggak aja. Hari, keyakinan kamu pasti kan menimbul. Nanya ke Hajat, nanya ke Hari. Itu siapa lagi Hajat? Siapa lagi Hari? Hajat, Hari. Siapa itu wartawannya? Yang lu tanya. Kenapa jadi nanya-nanya orang lu? Hajat, gimana Hajat keyakinan kamu? Gimana Hari? Udah lu ngomong jelasin aja satu-satu yang jelas. Lompat-lompat mulu lu kayak Bukan kodok. polemik. Kalau saya dibakar gimana? Lah, lu dibakar gosong dong. Siapa yang mau bakar elu sih? Kok saya dibakar? Siapa yang mau bakar elu? Kagak ada yang mau bakar elu. Lu kalau dibakar ya menyala dong, menyala Robocop. Ya Allah, kok saya dibakar ya Allah Robocop. Saya gimana? Anak saya gimana? Once for all, saya tekankan lagi, once for all saya cuma pengen nama baik saya. Umur saya 45 tahun ini. Syukur-syukur saya masih bisa 45 tahun lagi, 90, gym, sehat. Kamu sadar apa enggak, Aureli? Dari saya mata masih sehat, saya sekarang tolonglah pakai kacamata Robi. Jangan masuk aja nggak apa-apa, oke sini. Saya membaca sekarang udah +1,5 kalau intinya supaya lebih segar. Ya. Yang ada tim surveyornya Puja. Intinya kacamata, Mama udahlah. Ini kan dari saya masih segar, masih sehat. Sekarang udah pakai kacamata. Gue tersinggung itu gue tersinggung, nggak terima gue. Dari saya masih segar, sehat, pakai kacamata. Ya, lu mau ngomong apa? Mau orang pakai kacamata nggak sehat? Hah? Nggak. Itu sumpah gue nggak terima ya. Gue kagak terima itu. Kagak terima lu ngomong begitu. Ayo cek yang 1 tambah 1 11 kali 11 yang mana sih? Yang mana say? Tunggu bentar. Ada itu 1 kali 11 kali 11. Ih, buat baca doang. 11 kali 11. Kenapa 11 kali 11 say? Kamu sadar apa enggak, Aureli? Dari saya mata masih sehat, saya sekarang tolonglah pakai kacamata Robi. Mana 11 kali 11? Apa enggak? Sekarang udah pakai kacamata tuh kalau misalkan mau baca apa-apa. Ya. Saya tidak mau memancing kegaduhan umat beragama, terutama agama Katolik mempertanyakan ini karena saya mengeluarkan bukti ini. Nggak ada mensreya, saya tekankan ya ke teman-teman yang pakar hukum, ini cuma ingin kebenaran. Karena apa? Ya ancaman ke keluarga saya sangat besar. Kesalahpahaman ini, menurut keyakinan saya ya, keyakinan kamu nggak aja. Hari, keyakinan kamu pasti kan menimbulkan polemik. Yang mana? Kalau saya dibakar gimana? Oh, 1 plus 1. Gimana? Saya tahu jawab. 1 plus 1. 1 plus 1. Plus 1. Sekarang saya mau tanya. Ini. Bobby ini dunia nyata siapa? Kalau ini nggak bisa dibuktikan tokohnya siapa, saya tekankan lagi. Kalau nggak bisa dibuktikan, apakah teman-teman di rumah yang menilai apakah ini buku kisah nyata?
tekankan itu. Sekarang saya mau tanya, Bobby ini dunia nyata siapa? Kalau ini nggak bisa dibuktikan tokohnya siapa, saya tekankan lagi. Kalau nggak bisa dibuktikan, apakah teman-teman di rumah yang menilai apakah ini buku kisah nyata? Bro, Saya tekankan itu, poin itu masuk akal. Satu tambah, that simple. 1+1 sama dengan 1+1 sama dengan 2, 11 kali 11, 121, 12 kali 12, 144, 8 kali 8, 6 kali 4. Yang warak 8 kali 8, 6 kali 4, 1 kali 2 kuburan. 1 kali 2 meter kuburan, Ajaib lu. Lu lagi klarifikasi tiba-tiba masuk ke ruang kelas. Ngapain? Lu ngapain begitu? Dari angka-angka matematika lu tiba-tiba pergi ke apa tadi? KDM juga masuk di klarifikasi. Ibu kota negara negara Indonesia, ibu kota. Aduh. Lu kenapa sih lu? Robocop, lu aneh lu. Gimana kita netizen mau mendengarkan lu? Lu ngomong lompat-lompat. Lu pakai hitung-hitungan, matematika, geografi, pelajaran sejarah. Lu kenapa? masuk akal. 1 tambah, that simple. 1+1 sama 1+1 sama dengan 2, 11 kali 11, 121, 12 kali. Kenapa si Robocop begini ya? Malah nyebutin matematika ya. 8 kali 8 sama dengan 6 kali 4. Yang gua tahu pasti lu pasti bakalan masuk ke dalam 2 kali 1. Udah itu. Semua orang pasti bakalan ke sono. Tapi kalau ada hubungannya, cuy. 8 kali 8, 6 kali 4. Yang waras ya, nggak boleh dipelintir. Yang waras ya, nggak boleh dipelintir. Yang melintir tuh siapa? Yang waras ya, iya, kita semua waras. Alhamdulillah udah dites psikotes sebelum nikah sama Mas Bagus. Alhamdulillah psikotes kita lulus. Mas Bagus waras, Emma Waroka waras. Siapa yang gak waras? Robocop. Poin. Ngawur ini guys. Umur saya 45 tahun ini. Syukur-syukur saya masih bisa 45 tahun lagi, 90, gym, sehat. Gila ya. Biar gak stres guys ngeliatin dia. Jadul banget Robocop nggak tuh? Iya dong. Pakai Robocop. Iya kan, orang jadul udah 45 tahun, udah 51 tahun orang jadul. Umur 90 tahun mau nge-gym apa? Yang ada umur 90 tahun tuh udah bukan nge-gym lagi. Udah makanannya tuh yang cair-cair biar perutnya nggak sakit. Jalan juga pelan-pelan biar tulang-tulangnya aman, nggak jatuh, nggak retek, nggak gemertek. Nanti kalau kita gemertek ke dokter Tyler deh yang ganteng itu tuh. Oke guys, gue mau pakai ini dulu ya. Ya. Lu bisa ke dokter Tyler, Robocop. Buat apa? Buat digemertek leher lu. Biar bisa nge-gym umur 90 tahun ya. Udah selesai berhitungnya, Mam. Udah. Allahu Akbar, kok ada yang begitu sih? Pertama ya menurut gua ya, buku itu ditulis nggak ada nama, ya kan? Terus lu ngapain klarifikasi begitu? Orang jadi makin aneh. Udah, kalau memang bukan dirimu, woles, go on with your life, that's it. Nanti juga orang-orang juga nggak bakalan kok ngomongin lagi, namanya juga sosmed. Heboh sebentar, nanti hilang, kayak begitu.
Justru makin aneh kalau tambah klarifikasi lagi, nyebutin lagi pembenaran, nyari ini, makin dikorek kan? Makin kena korek ya. Mendingan gak usah, diem-diem aja Robocop. Ya. Oke guys, ini yang gue pakai ini sayang tuh. Ya. Buat menjaga kulit aku yang udah pernah bentol-bentol terus jadinya item-item dan bekas-bekas dari gigitan kutu kucing itu tuh yang dulu tuh udah semakin bersih. Jadi kakinya, tangannya, lengannya, bokongnya, di lipatan-lipatan pahanya, terus yang ada selulit-selulit juga bisa merata gitu, say. Mami pernah satu sinetron sama dia nggak? Kayaknya sih enggak ya, belum pernah gue satu sinetron sama Aureli. Justru kesempatan Robocop naik panggung. Aduh Robocop, katanya stres, katanya keluarga kena masalah. Ya nggak usah lah. Heboh-heboh, bukan elu kan, bukan elu. Kan bukan elu, lu bilang tadi. Ya udah, orang juga nggak ada nama elu, nggak ada Robocop di situ. Santuy aja cuy. Ngapain ribet? Ribut amat, apa yang ngeluarin. Tapi gue bingung deh sama lu Robocop. Kenapa itu foto-foto masa lalu masih ada sih? Ngapain masih disimpan? Kalau orangnya udah nikah, udah hamidun sama lakinya yang ganteng, yang dokter, yang the best, ya kan? Lakinya kan cucu deh ah. Kalau sudah Robocop pernah nggak? Belum. Ngapain disimpan? Iya. Suka nyimpen-nyimpen sama mantannya. Ih, ngeri banget sih. Serius masih disimpan-simpan sama mantan. Segala-segalanya. Ih, ya Allah. Itu bininya, ada bininya. Bininya nggak apa-apa itu ngelihat nyimpen-nyimpan begitu. Bini udah, gue pikir masih single, masih nyimpenin begitu, mungkin masih ada hati. Udah pasti, lihat aja di Google atau apa, pasti pernah ada hubungan lah sama 16 tahun gua diem aja, diinjak-injak, dihina-hina. 16 tahun loh, bacot aja ngomong gitu. Relevansinya di mana? Gue tuh dibilang apa KDRT lah, segala macam. Buktinya dong mana? Ingat ya, ini after 4 years, setelah 4 tahun nih Robby Tremonti nih mau live. Selama 16 tahun ini gue diem gak mau. Oh jadi setelah 4 tahun lu baru mau live Robby Tremonti. Terus speak up atau gue speak up ya kan, gue bikin meriang dikit loh ya kan. 16 tahun ini saya diinjak-injak. Hah? 15 tahun diinjak-injak? Ya, saya dihina-hina yang nggak ada buktinya. Dari dulu gue nggak mau konflik, gue tipikal apa ya, 16 tahun gue diem nggak usah lah. Hal-hal gue pengen ini yang terakhir nih, nulis buku ya kan, nyebrang laut, dia lagi nggak di Indonesia. Lucu gak sih? Enggak lucu. Nulis buku, orangnya tuh nggak di Indonesia. Lah emang kenapa ya? Nulis buku bisa di mana aja? Nulis buku orangnya nggak di Indonesia. Ini udah zaman digital. Orang mah bisa nomaden di mana aja, apa istilahnya? Yang kerja di luar tuh, yang orang luar kerja di Bali, orang bule kerja di mana, di kafe, apa namanya guys? Iya emang kalau nulis buku harus di mana? Di rumah lu, di pangkuan lu gitu sambil bawa laptop, kita nulis di pangkuan lu. Bukan remote, bukan work from home. Satunya lagi diaspora, bukan ekspat, bukan yang kerja di luar, woi. Di luar, bukan work from home, bukan work from cafe, bukan remote. Expatriat. Bukan yang kerja di kafe apa, kerja di mana-mana suka-suka kita.
TKI. Biar Udahlah. Gue nanti aja bukan diaspora, bukan TKW, bukan part time, bukan. Kalau kita kerja nggak pakai ke kantor, work from home bisa, bukan work from cafe bisa, tapi namanya apa tuh? Yang kantornya di mana-mana. working apa? Bukan. Pokoknya itu. Nah terus Robocop, lanjut Robocop. Kata-katanya aja feeling gue pakai prom tuh indah banget, kayak yang pinter aja gitu. Buset. Kayak yang pinter aja gitu. Lu jangan rendahin orang lu. Pakai prom lu pikir orang kalau nggak pinter nggak mungkin bisa menulis sebagus itu dong, selancar itu dan sestruktur itu kalimat-kalimatnya, nggak lompat-lompat. Kalau orang pinter tuh ngomong nggak lompat-lompat, out of topic. Tuh mulai kan gue kepancing. Gue sekolah, Lu sekolah. gue alumni Regina Pacis dengan bangga. Gue kuliah, Oke. makan bangku sekolah gue. Lu makan bangku sekolah, lu makan. Ini kuat bro makan bangku sekolah. Buset. Kasih hormat dulu guys. Ada yang makan bangku sekolah. Terus Ini mana? Billy. Kejadian gini akan impact kayak gini. sama belajar dong, kalian lihat orang yang bisa gitu ya mengubar kebencian di sosial media. Feeling gue sih kalau orang yang mengenyam pendidikan lah ya. Digital nomads. Nah itu dia kalimatnya, bener banget bubu. Pinter lu bu, mantul. Nomads, betul. Kamu bikin mulutnya bisa busuk dan apalagi ngata-ngatain orang. Astaga Tuhan, gila. Namanya juga hidup di negeri Konoha ya, serba pasal-pasal karet segala macamnya. Tapi kalau misalkan ada celahnya sih, mau proses nih katanya. Di prosesnya kenapa? Kayak apa bos? Lu mau proses itu buku, nama lu bukan nama lu. Iya kan? Bener nggak? Apa yang mau diiniin? Apa yang mau disepasalin? Kalau dia masih berkuar-kuar, hati-hati. Saya nggak mundur nih. Orangnya ada. Ya kalau yang ngata-ngatain saya balikin lagi nih. Iya apa? Ada yang berani ngata-ngatain. Ngatain Saya apa? minta tanggung jawabannya. Yang udah pasti. Kalau kamu nggak mau diserang sama netizen ya Robocop, nggak usah klarifikasi terus menerus. Kalau bukan lu diem aja. Ada yang ngatain bukan lu, ya udah bodo amat. Sebodoh teing gitu loh. Oke guys, nih body glow up, whitening body glow up dari Kiss Body Lotion. Lembut banget, enak banget. Niacinamide-nya ada 4,8%. Jadi kalau untuk di kulit, verifikasinya 5 langkah aja. Kulit kamu yang pernah ada luka, jadi kan menghitam atau misalnya digigit serangga kayak nyamuk, kutu kucing, kutu kasur. Buat kamu yang kulitnya nggak bisa kinclong kulit badan ya, karena selalu kena matahari. Kita tahan tuh mataharinya. Kita perbaiki kulit kita supaya lembut. Ini enak loh ya, nggak lengket sama sekali, ya kan? Si Kiss Body Lotion ini kita tahan dan kita perbaiki luka-luka yang bekas-bekas luka yang warnanya menghitam itu dengan mencerahkannya. Bahannya ada niacinamide-nya, ada olive oil-nya, grapeseed oil di sini nih. Oke, yang mau ini gue ada special, beli satu. Bentar, gue ambil dulu tasnya. Billy, ada si Billy guys di bawah lucu. Bentar ya. Beli satu gratis satu, dia dapetnya 2 ya say. Nih,
Dapatnya dua kayak gini. Terus ada juga yang satu set dengan serumnya, booster whitening, juga dapat tas. Jadi satu dapat dua, dapat satu jadi dua, dan yang satunya lagi satu set dengan tas dengan serum. Cara pakai serumnya gampang. Ini serum bisa kamu pakai di segala body lotion punya kamu juga, yang lainnya boleh. Dicampur aja langsung ke body lotion baru kita pakai. Dia lebih ngebooster lagi, say. Tuh. Bahannya ini sudah BPOM semua. Bahannya ada niacinamide-nya. Ya guys, tuh. Lactic acid. Oke, dan ada saccharide, isomerate. Semuanya itu untuk melembutkan, lembab, dan mencerahkan kulit. Jadi kulit makin lama makin bersih. Oke sayangku, coba kalian mau cek harga, beli satu dapatnya dua, atau yang satu set. Iya, buat tangan belang. Makanya kan dipakainya di sini nih. Kamu yang suka naik motoran, pelari, suka naik sepeda, itu kan selalu begini kan, pastinya di sini hitam banget. Kalau nggak pakai sarung tangan, udah pakai sarung tangan aja masih tembus kadang-kadang. Nah ini nanti kamu pakein aja body lotionnya, tuh. Terus yang ada selulit, lipatannya lebih gelap, di bokongnya juga atau di pahanya lipatan paha lebih gelap, nah pakai ini. Enak banget wanginya, green tea ya say. Wanginya Japanese green tea. Enak banget, lembut banget wanginya. Untuk badan ya, dari sini sampai bawah, sampai kaki-kaki pecah-pecah, di mata kaki, di bagian-bagian itu tuh belakang ini nih, belakang kaki yang suka pecah, tapak kakinya, pakein ini. Berasa beda pokoknya. Ya. Oke guys. Yang mau langsung aja Mamski masukin, silakan kalian langsung ambil ya. Dari Kiss Body Lotion. Bentar. Bentar say. Enak banget say ini, beneran asli. Beli satu dapatnya dua, dan ada yang satu set ya. Cucok banget. Oke sayang. Masukin di etalase 1 itu udah ada beli satu dapat dua ya, untuk di etalase 1. Di etalase 2 itu ada yang bundling 3, langsung bundling 3 dengan serumnya. Dan di etalase nomor 3 teman-teman bisa langsung dapetin yang pakai tas, isinya 2, dapat tas dan dapat serum. Oke teman-teman, waktunya 2 menit. Udah jam 10, Mamski harus jalan ya, bentar lagi ya. Habis ini kita mau zumba ya sayang, sama kakak Lisa Natalia. Nanti sekaligus Mamski mau mandi. Sekaligus nanti Mamski mau sepil lagi produknya kakak Lisa Natalia di acara zumbanya ya. Oke guys, ambil dulu ini produknya. 2 menit terakhir ya sayang. Etalase 1 itu kan ada 1, tapi kamu nanti terimanya 2. Kita kasih 2 ya. Special promo di acara live-nya Mamski. Ini Kissnya udah produksi lagi, jadi ini baru keluar, masih hangat ya guys. Buruan diborong, mumpung masih ada promonya ya, selama Mamski live. Oke sayangku, 1 menit 15 detik, ayo guys. Capcus, buruan. Nanti kita akan bahas lagi si kodok ya, si kodok. Lompat-lompat ngomongnya kayak kodok, itu maksud gue. Ayo say, beli satu dapatnya 2, ya Mamski pin. Beli satu dapatnya 2. Capcus. 47 detik. Mamski mau baca ya, itu karangan Aureli seperti apa, ada di mana itu carinya, karangan bukunya itu, Broken Strings. Ini untuk body lotion ya, HB hand body lotion buat abis mandi pagi, mandi sore.
Beli satu dapatnya dua. Udah aku pin ya. Aku nanti mau baca dulu tuh bukunya Aureli itu. 15 detik, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, ada di bio IG. Oke. Oke, habis ya guys. Alright, habis ya. Ada di bionya ya. Oke, bionya di sini. Di TikTok ada. Udah semua, udah pada dapat semua. Oke, terakhir ya guys, satu lagi. Gua akan spill, you know what? Karena Mamski mau jalan, mau zumba. Aku belum pakai sunscreen, jadi aku mau spill sunscreen dulu. Tara. Oke. Mamski udah pakai day cream dan sebelum tunggu, ini udah ya, udah selesai ya. Keluar rumah, aku mau pakai sunscreennya SPF tinted. Jadi ini tuh kayak cushion gitu loh guys, atau foundation. Karena dia tinted serum, juga punya bahan untuk skincare kayak niacinamide, ada vitamin E-nya juga, dan ada titanium dioxide untuk nahan matahari. Berapa SPF-nya, Mam? SPF-nya ini 100, say. 100. Bentuknya tinted. Jadi kalau dipakai di muka bisa enak banget. Udah kayak aku tuh pakai cushion yang lembut gitu. Lihat nih ya. Gak usah pakai apa-apa lagi, say. Aku kalau mau pergi kayak olahraga atau jalan ke mall gitu ya, nggak ada acara-acara resmi, aku jarang banget pakai make up. Tapi aku biasanya pakai cushion. Biasanya pakai kayak skincare, terus pakai ini, pakai sunscreen. Wajib itu ya, saya. Apalagi siang-siang kan panas. Nah ini tampilannya pakai sunscreen ini di kulit aku. Bener-bener berasa ringan, lembut, dan hasilnya nanti kalian lihat ya. Ini aku pakai dulu. Ya kan? Dia tuh ada efek ngeblurnya gitu loh guys. Jadi kayak pori-pori kita tuh nggak kelihatan. Bagus banget deh, suka banget Mamski. Ini SPF tapi rasa cushion ya, atau rasa fondi. SPF rasa fondi, beneran deh. Tuh, ya kan? Belum keranjangnya, yang mau komen mau dulu. Udah udah. Oh, yang mau komen mau, coba berapa orang Mamski masukkan. Terus nanti aku sematkan juga sama Magic Lip Serumnya ya, karena dia dapat gratis Magic Lip Serum. Oke. Nah, sayang, Billy. Nah, abis ini udah selesai pakai sunscreennya, aku pakai ini face mist, kamu lihat ya. Abis itu aku zumba. Nanti aku live lagi dari zumba ya. Lihat nih. Kipasnya mana? Kipas ya. Bentar, aku ambil kipas dulu. Coba komen mau dulu yang banyak sayang. Ayo banyakin biar kompak, biar Mamskinya semangat. banyakin. Jadi 5 menit terakhir ya sebelum Mamski pergi zumba ya sayang. Lihat nih. Tuh. Dengan cara kayak gini ya, muka aku nggak bakalan gosong guys kena matahari. Jadi fleknya nggak bakalan balik. Oke, mau? Mau. Oke sayangku, Mamski masukin aja langsung ya. Sunscreen tinted.
Sudah masuk, say. Terus ada face mist-nya. Face mist. Udah masuk juga di etalase 2. Let's go. Sorry, di etalase 2. Face mist di etalase 2 ya. Sunscreen-nya di etalase 1. Teman-teman langsung ambil aja. Aku kasih waktu 2 menit aja. 2 minutes. Itu si Robocop bintangnya apa ya? Kok sampai kayak gitu sih? Ngomong mencela-mencela kesana kemari nggak karu-karuan. Halah, Mak. Oke. Teman-teman yang udah pakai day cream bisa di cover terakhirnya pakai SPF, karena dalam urutan skincare SPF itu yang paling ujung. Dan SPF yang kepilih dari Prestige Skin ini, guys, kenapa Mamski suka banget? Karena lihat tampilannya cucok banget kan. Udah gitu ringan banget, nggak ngeblok, nggak bikin nutup pori-pori, jerawatan nggak ada sama sekali, ringan, say. Malah kulit gue makin halus. Nih, yang barunya nih ya. Yang barunya nih. Hari Minggu si Zizi kita pulangin yang kita keluarin yang ya. Nih yang barunya ya. Premium Tinted Serum Sunscreen. Dia kamu kalau baru pertama kali datang kan dibuka, dipencetnya berkali-kali ya guys, karena kan bentuknya dia ngepam. Kalau habis dia naik ke atas. Jadi kamu harus pencet berkali-kali untuk ngangkat si serumnya, tinted sunscreennya naik sampai bisa keluar, oke? Jadi jangan cuma sekali doang, tapi berkali-kali tek 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 biar dia keangkat, terus dia bisa kamu ambil untuk kamu pakai keluar isinya ya. Gitu. Oke sayang, buruan sayang. Ini udah mau selesai ya Mamski ya. Sambil Mamski beberes, silakan habisin. Waktunya tinggal 19 detik. Let's go guys, 19 detik lagi. Udah mau habis, terakhir ini. Terakhir sayangku. Habis itu kita zumba ya. Oke. Habis. Oke, waktunya udah habis. Capcus loh, wajib punya. Udah ya, cantik mami, thank you JJ. Udah di payment. Oke, ini Mamski mau tutup live-nya. Kalau teman-teman udah dapat diskon tadi, udah dapat harga yang merah-merah tuh flash sale, yang udah masukin keranjang langsung payment sekarang juga. Ya, karena kalau misalnya kamu dapat flash sale tapi Mamski udah tutup live-nya, kamu belum payment, nanti dia kembali ke harga normal, kalian nyesel. Yang udah masukin keranjang langsung aja di payment sekarang juga ya sayang. Habis ini kita mau live untuk Zumba sama kakak Lisa, Natalia, dan ada produknya dari kakak Lisa juga yang bakalan aku spill nanti setelah Zumba ya say, agak-agak sore kita spill khusus produk dari Isfaisya by Lisa Natalia, sambil kita bahas lagi kasusnya yang masih berlanjut, yaitu Wardatina Mawa ya kan melawan Inara Rusli, dan Robocop melawan Mrs. siapa? Dr. Tyler. Mrs. Dr. Tyler, si cantik itu ya kan. Oke guys, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. I see you sejam lagi, jam 11. Bye bye.